Inisiatif perusahaan untuk mendorong lingkungan kerja inklusif atau yang kemudian dikenal dengan diversity, equity, dan inclusivity atau DEI terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Mengutip dari berbagai literatur, diversity, equity, and inclusion atau DEI adalah konsep keanekaragaman, kesetaraan, dan inklusi yang digunakan untuk menggambarkan program dan kebijakan untuk mendorong keterwakilan dan partisipasi berbagai kelompok orang, termasuk orang yang dari berbagai jenis kelamin, ras dan etnis, kemampuan dan kebutuhan khusus, agama, budaya, dan usia. Sederhananya, DEI di tempat kerja atau di berbagai perusahaan memperkerjakan berbagai individu yang beragam. DEI sering sekali salah diartikan sebagai persoalan multikultural semata. Padahal DEI juga merupakan soal keanekaragaman gender, ras, generasi, kebutuhan khusus, bahasa, pendidikan, dan latar belakang, dan sebagainya. Menurut laporan yang dilakukan oleh Deloitte dengan judul The Diversity and Inclusion Revolution, perusahaan dengan budaya inklusif memiliki 2 kali lebih mungkin untuk mencapai target keuangan dan juga 8 kali lebih mungkin untuk mencapai hasil yang lebih baik dan 6 kali lebih agile dalam menghadapi perubahan serta inovatif. Dan satu lagi temuan yang dikemukakan oleh literatur review yang sama, 80% dari anggota tim yang inklusif dan beragam melihat pengalaman kerja mereka secara inklusif itu lebih positif dan mendorong mereka untuk bekerja lebih keras. Selanjutnya, McKinsey & Company juga mengatakan bahwa perusahaan yang lebih beragam lebih mampu untuk memenangkan talenta terbaik mereka, meningkatkan orientasi pelanggan, kepuasan karyawan, dan juga mengambil keputusan mereka lebih cepat. Oleh karena itu, penting untuk kita menerapkan dan juga paham apa itu DEI dan juga mendukung menyukseskan DEI yang ada di perusahaan. Pada dasarnya, DEI sudah diimplementasikan di Indonesia jauh dari sebelum istilah DEI tersebut mulai sering dibicarakan. Apa itu bentuk DEI yang sudah lama diimplementasikan di Indonesia? Yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika atau kebinekaan yang sering kita kenal itu sudah ada semenjak Indonesia berdiri. Hal ini sebagai bentuk nyata bahwa Indonesia sudah mendukung keberagaman, kesetaraan, dan juga inklusivitas. Dan sudah dipraktikkan juga dari semenjak dulu oleh masyarakat Indonesia. UT juga sudah dari lama menerapkan hal tersebut dengan membentuk fungsi kebinekaan dengan berbagai program sebagai bentuk nyata praktik DEI yang ada di perusahaan. UT sudah menerapkan berbagai kebijakan dan fasilitas dalam mendorong lingkungan kerja yang inklusif, seperti kebijakan cuti, melahirkan bagi perempuan, kemudian fasilitas untuk ibu menyusui, fasilitas untuk teman-teman yang difabel, termasuk juga berbagai program yang mendukung diversity, equity, and inclusion ini, seperti Culture Fest, BGMS di awal kita masuk, dan kemudian berbagai program culture lain. Namun, sebagai insan AMC kita juga harus ikut memiliki sikap dan juga berkontribusi secara personal dalam menyukseskan praktik DEI ini. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh bagaimana kita ikut mendukung dan mendorong implementasi DEI secara personal. Yang pertama, mengetahui tentang keberagaman dan perbedaan yang ada serta bagaimana menanggapi atau bersikap atas hal tersebut agar dapat mengurangi kesalahan dalam berkomunikasi, bersosialisasi, maupun bertindak. Yang kedua, bersikap fleksibel atas semua kebijakan, keberagaman, dan perbedaan yang ada baik itu sesama karyawan, atasan, maupun bawahan. Kemudian yang ketiga adalah memberikan contoh teladan pada sesama subordinat maupun teman rekan kerja dalam menanggapi hal perbedaan tersebut agar memberikan role model yang terbaik dalam implementasi DEI. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara untuk merumuskan policy atau strategi DEI ini dan juga bagaimana penerapannya di dalam perusahaan. Yang pertama, perusahaan perlu menggali dan juga melakukan FGD dengan seluruh karyawan atau stakeholders yang ada di perusahaan mengenai apa itu arti DEI, pandangan mereka terhadap DEI, dan juga apa yang harus dilakukan terkait DEI di dalam perusahaan. Yang kedua, atas masukan tersebut, perusahaan perlu merumuskan visi apa yang sesuai dengan pertimbangan dan masukan dari seluruh stakeholders dan disesuaikan dengan strategi dari kondisi perusahaan. Ketiga, membentuk dewan atau tim DEI yang akan mengembangkan
dan mengelola kebijakan DI, di mana dewan ini akan diisi oleh perwakilan karyawan dari berbagai divisi dan level manajemen yang ada di tingkat yang berbeda. Kemudian yang keempat, melakukan review dan evaluasi atas implementasi dari kebijakan yang sudah ada atau diterapkan menggunakan basis teknologi dan juga review yang mendukung. Hal inilah dari tahapan-tahapan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di perusahaan demi menyukseskan perusahaan atas implementasi DI. Dan dalam keberjalanan 50 tahun ini, UT sudah banyak melakukan berbagai program dan dalam mendukung implementasi DI di perusahaan. Khususnya pada event HUT UT ke-50 ini, perusahaan sudah memberikan berbagai dukungan, salah satunya adalah bentuk bantuan dari perusahaan kepada atlet disabilitas. Kemudian juga sharing dan memberikan edukasi tentang kesehatan kepada teman-teman yang disabilitas. Serta yang menarik adalah ada aplikasi UT50 sebagai bentuk implementasi lingkungan kerja inklusif di UT. Kenapa ini bentuk pendukung implementasi lingkungan kerja inklusif? Karena di seluruh rekan-rekan yang ada dari Sabang sampai Merauke mendapatkan informasi dan juga ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan HUT UT yang ke-50 ini. Berikut adalah sharing dari saya mengenai apa itu DI dan bagaimana praktek DI yang dapat kita terapkan secara personal dan di perusahaan. Semoga rasa DI dan kebinekaan dari AMC dapat memperkuat kita dan menjadi nilai yang kompetitif bagi UT untuk seluruh stakeholders dalam menjaga sustainability perusahaan. Demikian dari saya, semangat pagi! Kita bisa luar biasa!